Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Inilah asal-usul mengapa KH Abdul Haq Nuh atau yang biasa disapa Aang Nuh dikenal memiliki banyak karomah yang dapat dilihat secara kasat mata oleh masyarakat awam. Aang Nuh memang memiliki banyak karomah kesaktian. Usut punya usut, ternyata Mama Aang Nuh memiliki karomah yang luar biasa, ibarat pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Aang Nuh adalah putra dari ulama besar Tatar Pasundan, yang juga memiliki banyak karomah dan keistimewaan, yaitu Syekh KH Mama Syatibhi atau Mama Gentur dari Cianjur, Jawa Barat. Mama Syatibhi telah melahirkan ribuan santri dan ratusan ulama yang kemudian menjadi ulama-ulama besar di Jawa Barat. Masyarakat Cianjur dan Sukabumi khususnya sejak lama sudah mengenal sosok ulama karismatik Mama Aang Nuh yang penuh dengan karomah. Secara keseluruhan, Mama Syatibhi Gentur dianugerahi 7 anak, di mana semua putra laki-lakinya menjadi ulama. Ketujuh putra-putri Mama Syatibhi adalah 1. Haji Hidayatullah yang dikenal sebagai Mama Picung, Haji Rohmatullah yang dikenal sebagai Abuya Eyeh, Haji Hasbullah yang dikenal sebagai Aang Abun Abdul Haq Nuh, yang dikenal sebagai Mama Aang Nuh Hajjah Mas None, Hajjah Mas Ucu Ibu Mas Emping. Sebagian amalan yang menyebabkan Aang Nuh memiliki kesaktian adalah konsistensi dalam membaca manaqib dan solawat nariyah yang diamalkan rutin setiap harinya pada waktu tertentu. Mama Aang Nuh juga mengamalkan wirid yang disebut Asma Janaba Dasuka Siluman untuk menghadapi masalah besar dan terhindar dari bahaya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau juga mengamalkan zikir Hizib Sulaiman dan doa Us-Sarbati untuk melindungi diri dari gangguan jahat dan menyembuhkan berbagai penyakit. Dengan amalan dan wirid yang konsisten setiap hari, serta ibadah-ibadah lainnya, Aang Nuh menjadi sosok yang sangat dihormati. Begitu banyak kisah karomah Mama Aang Nuh yang viral di masyarakat, di antaranya Aang Nuh menjadi satu-satunya manusia yang mampu memanjat Monas dan tidak mempan ditembak, salat di atas air, dan mobil yang ditumpanginya bisa terbang saat melintasi jembatan yang terputus dan rusak parah. Selain itu, Aang Nuh juga diberi gelar sebagai paku alam di Tatar Pasundan. Sebagaimana ayahnya, Mama Syatibhi, masyarakat juga memberikan gelar-gelar kepada Mama Aang Nuh seperti Al-Alim, Al-Alamah, dan Al-Kamil. Tidak hanya keilmuan dan tirakat yang dimilikinya, rajin berpuasa dan wirid sejak kecil. Namun darah Mama Aang Nuh Gentur juga mengalir dari Waliullah Syekh Abdul Muhyi, Pamijahan, Tasikmalaya. Silsilah Aang Nuh sampai ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya melalui garis keturunan ayahnya, Syekh Ahmad Syatibhi Gentur, yang merupakan keturunan dari Syekh Muhammad Said, Syekh Abdul Qadir Cihaneut, Ciawi, Tasikmalaya, dan seterusnya hingga sampai pada Rasulullah SAW. Dengan demikian, karisma Mama Aang Nuh yang begitu kuat menjadikannya salah satu ulama kebanggaan Tanah Pasundan. Namanya dikenal luas oleh masyarakat, dan cerita tentang karomah serta kesaktiannya menjadi legenda yang tak lekang oleh zaman. Berikut ini adalah beberapa cerita yang berkembang dan menjadi viral di masyarakat pada waktu itu. Meskipun Al-Imam Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus sudah wafat dan jasadnya sudah dimakamkan di tanah makam keramat luar Batang, Aang Nuh dapat bertemu dengannya dan bahkan mendapatkan ijazah wirid secara langsung dari beliau. Kejadian ini terjadi ketika Aang Nuh melakukan ziarah ke makam Al-Imam Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus di luar Batang, Jakarta. Beliau disambut baik karena kedatangannya sudah ditunggu-tunggu. Hanya Aang Nuh yang menyaksikan Al-Habib duduk langsung di hadapannya, tak jauh dari tempat makam beliau. Kemudian Aang Nuh dibayat langsung oleh Al-Imam Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, yang merupakan pemilik makam keramat tersebut. Semua ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cerita lainnya yang berkembang di masyarakat adalah suatu ketika Aang Nuh naik ke atas Monas karena dikhawatirkan terjadi sesuatu pada monumen tersebut. Aparat yang bertugas di sana, yang tidak mengenali Aang Nuh, berupaya mengambil tindakan tegas dan menembaknya, namun tidak mempan. Lalu tiba-tiba saja beliau sudah berada di rumahnya. Begitu juga dengan kisah seorang yang sedang melamun, lalu ditempeleng oleh Aang Nuh, dan beliau memerintahkan orang tersebut untuk berjualan tape ubi jalar. Mendadak, orang tersebut menjadi kaya raya. Ada juga kisah tentang daun pisang kering yang ditaburkan ke kolam, dan seketika itu, daun tersebut berubah menjadi ikan mas kecil. Mama Aang Nuh Gentur juga dikenal mampu salat tahajud di atas air. Pernah suatu ketika Aang Nuh terjatuh dari air terjun yang tinggi, di bawahnya terdapat batu-batu runcing dengan posisi kepala terlebih dahulu. Namun anehnya tidak terjadi apa-apa pada Aang Nuh. Setelah itu, beliau berkata kepada santri-santrinya, "Ini pelajaran berharga bagi kalian. Kalau belum waktunya meninggal, kita tidak akan meninggal." Suatu ketika beliau menendang tiang masjid yang pembangunannya belum selesai sambil berkata, "Ini masjid apa kandang hewan?" Tidak lama setelah kejadian itu, ada mobil yang mengirim bahan-bahan bangunan dan masjid pun selesai dibangun. Ada juga sebuah kisah yang sangat mengherankan. Ketika Aang Nuh pergi haji bersama beberapa muridnya, dua orang pria menghampiri dan mencium tangan Aang Nuh. Murid-muridnya bingung karena kedua pria itu asing bagi mereka dan baru pertama kali melihatnya. Namun, keduanya berbincang dengan Aang Nuh, seolah sudah sangat akrab dan mengenal beliau. Salah seorang murid kemudian mengejar kedua pria itu dan bertanya, "Mengapa kalian mencium tangan guru saya?" Kedua pria itu menjawab, "Tadi kami didatangi seseorang yang menunjukkan guru Anda dan berkata, 'Ciumlah tangan guru itu, dia bukan hanya ulama, namun nanti akan dibangkitkan lagi dari kematiannya, karena beliau termasuk tentara Imam Mahdi di akhir zaman.'" Ada juga sebuah kisah yang disaksikan langsung oleh seorang kakek. Pada tahun 1978, saat kakek tersebut mengawal Aang Nuh berziarah ke makam kakeknya, Syekh Abdul Qadir Cihaneut di Ciawi, Tasikmalaya, kakek tersebut menyaksikan keajaiban. Aang Nuh yang berada tak jauh dari makam kakeknya, di sepertiga malam, terjaga untuk melakukan sholat tahajud di atas air. Air yang dipijak oleh Aang Nuh layaknya sajadah yang menahan tubuh beliau. Diceritakan juga seorang santri Aang Nuh dari Karawang, bernama Tohid, diperintahkan untuk menyembelih 2 ekor kambing untuk acara muludan. Namun, satu kambing yang disembelih ternyata sedang hamil besar. Ajaibnya, setelah kambing hamil tersebut disembelih, kehamilannya pindah ke kambing yang tidak disembelih. Banyak karomah yang terjadi, dan itu semua merupakan keistimewaan bagi seorang ulama besar yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Namun, bukan untuk kesombongan, melainkan semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dakwah Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo saat menyebarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Pada tahun 1990 Masehi, Aang Nuh wafat, yang menjadi hari penuh kesedihan bagi masyarakat Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Namun, beliau telah berhasil mendidik ribuan alumni dan para ulama, sehingga kebaikan dan ilmu yang beliau ajarkan tetap abadi sebagai amal kebaikan bekal menuju akhirat. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tentang Aang Nuh Gentur ini adalah pentingnya kesabaran, konsisten. Aang Nuh dengan segala karomah dan kesaktiannya, tidak hanya mengandalkan kekuatan dirinya, melainkan lebih pada ketekunan dalam berdoa, berzikir, serta mengamalkan wirid-wirid yang telah diajarkan oleh ayahnya, Mama Syatibi. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekuatan spiritual bukanlah sesuatu yang didapat secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh dengan pengorbanan dan usaha yang konsisten. Aang Nuh yang memiliki banyak karomah justru tetap rendah hati, tidak membanggakan dirinya karena dia tahu semua itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga diajarkan tentang pentingnya ilmu dan keikhlasan dalam berdakwah.
Seperti halnya Ang Nuh yang tidak hanya mengandalkan kesaktian semata, namun juga terus memperdalam ilmu agama dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Keberadaan seorang ulama yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki hati yang ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing masyarakat, menjadi teladan yang baik bagi kita. Hikmah lainnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang mutlak. Ketika waktunya belum tiba, kita tidak akan meninggal, dan segala yang terjadi dalam hidup kita sudah ditentukannya. Ang Nuh mengajarkan kita untuk selalu berserah diri kepada takdir dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Jadi, mari kita jadikan cerita ini sebagai pengingat untuk selalu istiqomah dalam beribadah, menjaga hati, dan terus menyebarkan kebaikan di sekitar kita dengan penuh keikhlasan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.